Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita ada catatan menarik nih dari pertemuan 15. Fokusnya itu ke evaluasi pembelajaran terpadu dalam pendidikan agama Kristen atau ya PAK. Nah, misi kita hari ini, kita coba bongkar bareng-bareng gimana sih evaluasi itu bisa lebih dari sekedar angka sama tes. Jadi sesuatu yang, lebih utuh gitu. Betul sekali. Sumber ini kayak nantang kita ya, buat lihat evaluasi itu bukan cuma alat ukur pengetahuan aja, tapi sebagai bagian penting lah dari pendampingan pertumbuhan iman siswa. Oke. Ini krusial banget kan, apalagi dalam konteks PAK, tujuannya kan memang bukan sekedar ngisi kepala pakai doktrin gitu ya, Iya, iya. tapi lebih ke membentuk karakter Kristiani secara ya menyeluruh, pikiran, hati, sama tindakan. Ini dia nih poin kuncinya. Jadi bukan lagi soal grading pengetahuan tentang iman gitu ya, Betul. tapi lebih ke arah nurturing atau memelihara iman yang dihidupi. Wah, ini pergeseran paradigma yang lumayan mendasar ya. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, di catatan ini disebut soal integrasi 3 ranah, kognitif, afektif, sama psikomotorik. Bisa kita bedah satu-satu mungkin? Tentu. Jadi, ranah kognitif dulu ya. Ini menyangkut pemahaman konsep. Oke. Dalam PAK, ya artinya sejauh mana siswa itu paham ajaran Alkitab, doktrin, atau prinsip-prinsip iman lah. Bentuk evaluasinya. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Mulai dari tes pemahaman biasa, diskusi yang terstruktur, presentasi bisa, atau analisis studi kasus Alkitabiah. Ini fondasinya, gitu. Oke, ranah pemahaman kognitif, sip. Terus ranah afektif. Nah, ini nyentuh area sikap sama nilai. Kedengerannya lebih susah diukur secara objektif ya. Gimana sumber ini kasih saran buat menilainya? Tanpa kita jadi kayak hakim perasaan siswa gitu. Pertanyaan bagus itu. Memang gak gampang sih, tapi ya bukan berarti nggak mungkin juga. Evaluasi afektif itu fokusnya ke respons hati, sikap, nilai-nilai yang udah diinternalisasi sama siswa. Caranya? Caranya, bisa lewat observasi partisipasi dalam diskusi. Jadi bukan cuma lihat dia aktif ngomong apa enggak ya, Oke. tapi gimana dia merespons pendapat lain, nunjukin empati gitu-gitu. Bisa juga lewat jurnal refleksi pribadi atau penilaian diri sama teman sejawat. Penilaian teman sejawat ya? Iya, terkait sikap pas kerja kelompok misalnya. Kuncinya sih di konsistensi pengamatan sama penggunaan rubrik yang jelas, biar fair. Jadi lebih ke arah ngelihat pola sikap sama respons dari waktu ke waktu ya, bukan nilai satu momen aja. Masuk akal. Nah, yang ketiga psikomotor. Ini pasti soal tindakan nyata ya, manifestasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Tepat. Psikomotorik dalam PAK itu ya tentang gimana iman diterjemahkan jadi perbuatan nyata. Contohnya gimana tuh? Contohnya bisa keterlibatan dalam proyek pelayanan sosial misalnya. Atau mimpin doa, mimpin renungan singkat. Bisa juga bikin karya seni, kayak lagu, puisi, drama gitu, yang merefleksikan nilai iman. Wah, oke. Atau bahkan presentasi tentang gimana mereka coba menerapkan ajaran tertentu dalam situasi konkret di hidup mereka. Ini ranah iman yang bekerja, gitulah. Ketiga ranah ini tahu, merasa, dan melakukan, kedengerannya ideal banget ya kalau bisa nyatu. Tapi tantangan sesungguhnya kan menyatukannya dalam desain evaluasi yang koheren, yang nyambung gitu. Iya, itu tantangannya. Sumber kita ini ternyata nawarin panduan praktis soal ini kan, ada langkah-langkahnya gitu. Iya, ada 5 langkah yang disarankan. Pertama, itu milih tema PAK yang jelas. Misalnya pengampunan atau melayani seperti Kristus. Oke, tema dulu. Kedua, rumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik buat ketiga ranah tadi, yang terkait sama tema itu. Jadi, apa yang harus siswa tahu, kognitif, gimana mereka diharapkan merasa atau bersikap, afektif, dan apa yang bisa mereka lakukan, psikomotorik. Oke, tahu, merasa, lakukan. Terus langkah ketiga? Ketiga, nah ini merancang aktivitas belajar yang dukung pencapaian tujuan itu. Sekalian juga bikin instrumen evaluasi yang pas buat ngukur tiap ranah. Instrumennya harus pas ya? Harus pas. Keempat, ini penting juga nih, bikin rubrik penilaian yang detil dan transparan. Biar objektif, buat guru oke, buat siswa juga jelas. Sip, rubrik yang jelas. Kelima. Dan kelima, jangan lupakan refleksi siswa. Kasih ruang buat mereka merenungkan proses belajar sama pertumbuhan mereka sendiri. Itu juga bagian dari evaluasi yang utuh loh. Refleksi ya? Iya. Sumber ini kasih contoh bagus tuh.
tema pengampunan. Kognitifnya bisa lewat kuis, prinsip pengampunan. Afektifnya bisa observasi pas diskusi soal susahnya mengampuni. Psikomotoriknya mungkin bikin surat pengampunan simbolik gitu atau main peran situasi konflik. Oh, jadi keterkaitannya jelas ya di contoh itu. Kognitif, afektif, psikomotoriknya nyambung semua di tema pengampunan. Betul. Tapi saya bayangin nih, memastikan misalnya proyek pelayanan sosial itu, yang psikomotorik, benar-benar lahir dari pemahaman, kognitif, sama sikap hati afektif yang tulus, bukan cuma aktivitas ikut-ikutan aja, itu pasti tantangan tersendiri ya buat guru. Pasti, pasti. Apakah sumber ini nyinggung soal tantangan kayak gitu? Secara eksplisit sih, sumber ini ada nyertain pertanyaan reflektif ya, tentang tantangan menyatukan tiga ranah itu dan menjaga makna spiritualnya. Jadi ya, mengakui kalau itu memang nggak mudah. Oke. Butuh kepekaan guru, butuh relasi yang baik sama siswa, dan fokusnya harus ke proses, bukan cuma hasil akhir. Disitulah letak seni mengajarnya mungkin ya. Seni mengajar ya? Iya. Praktik simulasi di kelas, kayak yang disebut di catatan itu, di mana mahasiswa latihan ngerancang ini bareng-bareng dalam kelompok, itu sangat bantu buat ngasah kepekaan itu. Termasuk tugas individu opsional yang mendesain evaluasi buat tema Yesus sebagai teladan pelayan itu ya. Latihan konkret memang penting sih. Betul. Wah, ini semua kayaknya mengarah ke kesimpulan kalau evaluasi dalam PAK itu bukan sekedar administrasi nilai aja ya jadinya. Jauh lebih dalam. Persis. Yang menarik di sini itu penekanannya bahwa evaluasi itu sendiri adalah sebuah pelayanan. Pelayanan. Iya, pelayanan. Saat dilakukan dengan benar secara terpadu, adil, terus fokusnya ke pertumbuhan, evaluasi itu jadi wujud kasih dan tanggung jawab pendidik buat nemenin perjalanan iman setiap murid. Wow. Jadi bukan menghakimi, tapi justru bantu mereka bertumbuh dalam pengenalan dan pengalaman akan Kristus. Sungguh sebuah perspektif yang kuat ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, evaluasi terpadu ini semacam alat bantu lah ya, buat ngelihat pertumbuhan siswa secara holistik, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka lakukan terkait iman mereka. Iya, Ini geser fokus banget dari sekedar menilai, jadi membentuk dan mendampingi. tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Kalau kita sepakat nih, evaluasi bisa jadi alat pembentukan karakter yang penuh kasih dalam konteks pendidikan formal. Adakah prinsip serupa yang bisa kita terapkan dalam cara kita menilai atau kasih umpan balik pada pertumbuhan orang lain atau bahkan diri sendiri di luar kelas? Gimana ya caranya kita bisa lebih holistik dalam melihat perkembangan orang-orang di sekitar kita?